Kembali lagi di YouTube channel kesayangan masyarakat Zimbabwe. Halo semuanya, balik lagi di ngobrol bareng sahabat. Ngobrol dong. Gila. Oke kawan-kawanku semuanya, kali ini aku sama Angga, sama Taso juga. Hari ini kita mau ngobrolin seputar dunia berpatah hatian. Tapi posisinya kali ini nggak patah hati sedang. Oh iya. Tapi yang patah hati di sini bukan aku atau bukan bukan yang di samping kanan, tapi yang di samping kiri. Perkenalan dulu, Sur. Siapa tahu nanti ada subscriber cewek di sini kan. Oke, kenalin nama gua Taso, TASHO. Kalau kalian punya lebih kenal aku, bisa subscribe YouTube-ku namanya Taso and the Lukis. Kita kebetulan udah punya 3 single itu, bisa teman-teman dengerin, subscribe jangan lupa. Oke, nanti linknya aku buat di bawah. Di bawah langsung ke bawah aja. Oke, ngobrol kali ini ngobrol bareng sahabat ini disponsori oleh Wadimor. Tentu sarung kita. Gua kira gajah duduk. Gajah nungging. Sarung kita Wadimor tentu sarung kita. Oke, aku cinta Wadimor. Semoga setelah ini bulan Ramadan besok kita diantar saya. Endorse. Oke, So. Dengar-dengar kau ini, So. Baru. Aku gimana nggak ngomongnya? Aku sebenarnya sedih, bro. Cuman Gimana ya, kita ini kan pembahasan hari ini betaso sebenarnya. Iya. Karena Waduh, konten kita habis. konten abang saat ini kan tentang apa ya, perpatah hatian. Dunia Cidro. perpatah hatian. Ibarat kalau orang Jawa tuh bilang cidro. Lagi cidro artinya. Ya gitulah tuh. Inilah kerasnya kehidupan kan. ah, Seberapa lama lu pacaran, lu bakalan siap ketikung dengan orang yang siap tunangan. anjir. Sakit kali katanya. Berarti ini benar, So. Berarti ini bukan desas-desus lagi, ini sudah benar ya? Ini bener. Kenapa aku berani ngomong ini bener? Karena ya mungkin teman-teman juga yang lihat video ini udah tahu sih aslinya kayak gimana gitu. Oh. Jadi bagaimana tanggapan Taso sendiri terhadap laki-laki yang berani serius terhadap pasangan yang datang menemui pasanganmu yang kemarin-kemarin itu? Bajingan. Astagfirullah. Dikit nanti ya suaranya kayak Sorry bro, di sini subscriberku smart semua sih. Anak hijrah semua ya? Bukan ya? Tanggapanku sih, sama laki-laki yang kayak gitu, ya gue respect. Gue yakin dia bagus sih, dia berani nembak, dia berani serius, berani ngajak tunangan. Tapi salahnya dia, kenapa sih dia mau mau nikung aku gitu coy bahasanya. Loh, sebenarnya itu bukan salah di si laki-laki, tapi salah di pasangan antum bro. Iya karena Kenapa mau ditikung oleh? itu kenapa saat ini aku bilang komitmen atau pacar tuh bullshit man. Bullshit. Iya. Iya kan tadi awal aku bilang, seberapa lama lu pacaran, lu bakalan kalah dengan orang yang datang dan mau ngajak tunangan. Is fuck man. Tapi menurutku nggak semua juga sih. Iya sih, tergantung ceweknya juga. Iya tergantung wanitanya. Bagaimana wanita kita menanggapinya tersebut? Iya. Iya ampun. Anjir jadi keinget semua gua. Waduh, jangan diem bro. Di sini kita cuma untuk happy. ya benar. Semua orang tahu, subscriber kita sudah 3 juta. Tahu kalau konten ini bukan konten untuk bersedih. Karena tempat bersedih bukan di sini, tapi di rumah Buya. Bisa hipnotis. Anjir. Berarti itu permasalahannya karena ditikung ya. Ditikung. Ditikung. Iya, ditikung. Tapi ini konteksnya kalau orang bilang orang itu ketikung, itu karena kesalahan dari Kita sendiri. Nah, ya kita sendiri. Kita Tapi ini sendiri. kan posisi wanitanya itu open gitu, Ah. so itu bukan bisa dibilang bukan ketikung. Gitu. Iya sih, itu kembali ke pasangan kita juga sebenarnya. Ketika lu diajak kenalan sama orang misalnya, lu diajak chattingan sama orang, kalau lu punya pasangan harusnya lu tahu batasan-batasan mana. Ketika itu sudah berlebihan ya udah tinggalin gitu. Karena sadar nggak sadar kalau laki-laki udah setia, laki-laki udah sayang, dia nggak akan mendua. Pegang omongan gua.
gua anjing orang Anjing. Jakarta Depok. Lu anak apa sih? Pegang omonganku ya, pegang omonganku. Lek wong lanang iku udah sayang. Wong lanang iku wis setia, wis gelem ngancani kowe tekan nol. Isu awan wengi diterke, isu awan wengi barengan, mangan bareng apa-apa bareng. Setia, ora bakal mundur. Wong yo lek jarine, lek katanya orang-orang kan wanita itu butuh kepastian. Ya betul-betul. Itu. Mungkin salahku di situ sih. Walaupun aku udah mastiin dia suatu hari aku akan melamar dia. Wisuda coy, berapa bulan lagi aku wisuda? Berarti sebelum ini terjadi kau sudah pernah menjanjikan ke dia bahwasanya jika waktu itu sudah tiba, kau akan datang ke rumah dia Iya. Iya. untuk mengungkapkan sesuatu yang bisa jadi seumur hidup akan terjadi sekali. Iya. Aku ketika nembak dia aku bilang, aku udah gak mau main-main lagi untuk masalah hati kayak gini, masalah pacar-pacaran apa. Kalau kita berjodoh, kalau kita masih bersama sampai waktunya wisuda, aku janji bawa orang tua aku ke rumah. Itu tinggal berapa bulan lagi coy. Are you fucking gini, gila sakit banget. Berarti memang omonganmu kurang bisa dipercaya oleh si wanita itu. Loh, apa? Alasannya apa? Selingkuh pun aku gak pernah coy. Iya mungkin gini, mungkin karena faktor si wanita ini yang mungkin kebelat gitu. Bisa Jadi, jadi kan. Iya bisa. Karena Bisa jadi. memang gini loh. Bisa jadi, bisa jadi dia sange. Bisa jadi. Iya, iya kan kata sange itu kan bukan berarti buat cewek juga. Iya, iya. Bahkan seorang Tony pun juga Tony sangean. Tony gitu. Sangean. Misteri Tony Sangean. Oke, bagi kalian di sini yang tahu keberadaan Tony Sangean, tolong kabarin teman kita yang satu ini Iya, Tasya iya. ya, karena dia gimana ya? Dia di DM tidak sama Tony Sangean. Mohon maaf Mas Tony Sangean. Kelakuan Anda ini sungguh apa ya? Sungguh wadidaw. Oh, tidak. Iya, Buset. Oke, kita lupakan sejenak masalah apa. Ini sangean. Itu siapa sih sebenarnya, itu siapa gitu? Bajingan. Oke. Menyoal patah hati kembali so. Gimana? Hidup itu kan selalu berpasang-pasangan kan so. Iya. Ketika kita lapar, obatnya adalah makan. Makan. Ketika kita haus, obatnya adalah minum. Minum. Dan ketika kita patah hati, obatnya adalah pengganti. Pengganti. Nah, setelah kau ditinggalkan oleh si wanita ini, apakah kau sudah menemukan pengganti? Atau kau belum move on kah atau bagaimana? Aduh, berat ini pertanyaannya ya. Aduh, bawa aja bang. Oke. Pengganti ya. Kalau dibilang move on itu bukan berarti melupakan sih, ya nggak sih? Setuju nggak sih? Move on itu bukan berarti melupakan. Aku nggak tahu sih bro, aku belum Tahapan pacaran. melupakan sih kalau menurut aku. Nah, Cara buat kita melupakan. tapi gini coy, yang tak pegang sampai saat ini, balikan sama mantan adalah sebuah kegagalan. Bisa dipegang, mohon yang ini. Pernah kau lihat aku balikan sama mantan? Iya, aku belum Iya, pernah Cik. lihat memang. Iya. Siapa tahu kan? Siapa tahu kan si cewek ini tiba-tiba datang ke Tasu minta maaf, hati Tasu mana ya lulu kan kayak gitu. Habis satu tiba-tiba digagalkan kan? Nah, Aku punya traso gitu. Saya terima nikahnya ini. Stop. Kayak di FTV itu kan. Nah, Tiba- tiba-tiba pelet si cowok itu kebuka pas hari H. Anjay. Enggak bercanda bro. Bercanda. Dia bukan pakai pelet, dia murni bro. Intinya move on bagiku tuh bukan berarti melupakan, tapi balikan adalah sebuah kegagalan. Tolong dicatat nanti. Kalau menurutku sendiri nggak bagaimana nggak? Move on itu apa? Ini aku tanya dari sudut pandang kalian yang pernah pacaran ya. apa ya, move on itu cara melupakan sih menurut aku. Cara Itu ada melupakan. metode buat kita melupakan seseorang yang pernah singgah di hati kita. Anjay. Tapi kalau ditanya so, Pengganti move onmu sekarang sudah berapa persen? dari 100% mungkin ya 60% sih. Waduh. Kenapa aku belum move on sepenuhnya? Karena ketika aku udah mulai move on, udah mulai lupa, tiba-tiba ada snap lewat coy banyak. Wah anjing tunangan, bangsat. Itu posisi aku lagi waktu itu magang ya waktu itu ya. Tiba-tiba ada WA masuk kan. Taso, kamu yang tabah ya? Kenapa gitu kan? Wah. Oh berarti si wanita ini nggak bilang dulu sama kau kalau dia mau tunangan. Gini. Aku putus. Aku nggak tahu dia tunang mau dilamar orang tuh aku nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu sama Ketika sekali. aku putus, nggak tahu sama sekali. Oh ceritanya kalian udah putus.
Kami itu putus bulan Mei sih. Putus bulan Mei? Di bulan Mei. Dia tunangan bulan? Dia tunangan bulan September ini. September ini ya? September, terus cuma katanya dari orang-orang yang aku tanya, dia ketika blokir semua sosial media aku, dia sembunyikan anjing curhat jadinya kan gak apa lah, dia sembunyiin semua statusnya dari aku. Di balik semua itu dia di apa ya, kalau bahasa Jawa itu ditembung tuh gimana, apa bahasa Indonesia enggak? Di apa ya, didatengin gitu. Didatengin lah, ketika orang tua datang ke orang tua pasangan gitu loh. Itu aku nggak tahu men, ketika aku balik Jogja aku nemuin dia, wah gila hancur kali perasaanku itu. Tapi kau setelah tahu itu langsung reaksimu gimana? Atau langsung ketemu sama orang tuanya atau bagaimana? Langsung datangi rumahnya atau gimana? Aku datang ke rumahnya, kebetulan waktu itu aku nitipin sepeda motor di sana kan. Oh, Ketika corona kemarin tuh aku pulang ke kampung halaman kan. Orang tua aku ngajarin kalau kamu datang baik, pergi pun harus baik. Oh, kau cerita juga ke orang tua kita di sana di kampung? Mereka tahu aku pacaran sama cewek. Oh, dan kau kasih tahu juga kalau cewek ini tunangan? Aku kasih tahu ketika aku setelah pulang dari rumahnya ini. Oh, setelah pulang dari rumah si wanita itu? Informasi. Jadi Iya. Jadi aku tenang-tenang aja sih selama aku diblokir tadi itu ya. Cuman di situ aku benar-benar down, benar-benar kaget gitu. Wah, lu ketemu orang gitu kan, anjing lu gua lagi bangke. Oke sip. Jadi kejadian apa atau hal apa yang terjadi ketika kau datang ke rumah si wanita itu? Ya pasti yang pertama aku bertanya ke dia lah. Ah. Kok kita putus kenapa sih? Alasannya apa? Kamu nggak jelas dari rumahnya. Katanya karena orang tua, katanya karena ini, karena itu. Oh anjir, dia kayak nggak ada dosa sih, kayak gimana, kayak santai gitu. Aku habis dilamar orang. Oh. Dan orang tua dari wanita itu di situ. Lalu aku suruh panggil dia. Sudah, ya mau nggak mau kita harus legowo dong. Iya. Namanya udah dilamar orang kan. Ya udah aku minta maaf ke orang tuanya, aku maaf ke keluarganya. Intinya kalau aku punya maaf, tolong dimaafkan. Aku nggak mau dicap jelek sama keluargamu, sama orang tuamu. Intinya aku datang baik, pergi pun aku harus baik. Aku nggak mau ninggalin apa-apa di sini. Gitu sih. Apa respon dan tanggapan dari orang tuanya? Aku nangis tuh, terus terang aku nangis. Ah, kau nangis? Nangis. Bapaknya pun kayak nggak enak gitu sama aku. Kayak gimana sih? Tiba-tiba aja kata bapaknya tuh, dia nelpon bapaknya kan, Pak aku mau dilamar orang. Sama siapa? Sama Tayo kan aku namanya. Tayo gitu kan. Anjir Tayo gitu kan. Ya kaget lah bapaknya. Kok ada laki-laki baru dan lu mau aja dilamar? Ya orang tua mana sih yang kadang itu ngelos kayak apa ya, bahasanya apa ya, ngelos kayak ya ngelos kayak anaknya dilamar orang sama orang yang nggak kenal gitu. Nggak boleh. Iya kan, harusnya kan kita harus tahu dulu latar belakang cowoknya itu kayak gimana, kerjanya apa, sifatnya gimana. Makanya di situ bapaknya sebenarnya kaget gitu. Cuman ya mungkin karena sayang sama anaknya ya mau nggak mau kan, ya situ rutin. Dan situ posisi gua aku harus legowo, harus ikhlas nggak mau kan. Semuanya kembali ke yang di atas lah. Anjing sakit banget saya aku kalau itu. Dan kau dirangkul nggak sama ayahnya atau ibunya? Iya, di apa ya? Ini kok Diulus-ulus. Nah, itu yang sampai anjir, sampai detik ini kalau aku ingat sakit coy sumpah. Ini nih kata-kata bapaknya yang paling aku ingat. Ah, gimana? Aku titip anakku. Intinya yo tak bahasanya gini aja deh. Aku titip anakku, aku titip adik, aku titip ibu. Aku mau kerja di calon itu bapaknya. Pernah bilang kayak gitu mbak mata sama aku. Ya gimana sih ketika orang tua udah percaya sama kita kan, tiba-tiba kayak ada suatu pengkhianatan sih kalau bilang di situ. Dan pada akhirnya semua rencana itu terpenggal hanya karena seorang pria yang baru datang, dikenal entah siapa itu, entah apa latar belakangnya, kita tidak pernah tahu. Lu tau aku pulang kampung kemarin tuh bukan aku mau nyari wanita, bukan aku mau nyari apa gitu, enggak. Orang tua aku sakit boy. Orang tua aku sakit serius. Aku bantu dia kerja, yang kerja aku sih waktu itu. Karena di Sumatera kan perkebunan, perkebunan. Jadi ya udah aku kerja keras di situ mati-matian. Gimana caranya ini nanti hasilnya buat aku bisa ngelamar dia gitu. Berarti udah ada keseriusan. Itu yang bikin aku sakit aja sih tuh cuy. Oh, gila.
perjuanganku selama ini kok disia-siain gitu loh. Kayak